Rohingya. Hari ini sampainya, hari Kamis. Dan saya taunya kenapa saya di-tag oleh akun Suara Aceh ya. Jadi akun ini langsung yang inbox ke saya ngasih info bahwasanya sudah sampai lagi pengungsi imigran gelap Rohingya di Aceh Timur hari ini. Ingat pemilu tinggal beberapa hari lagi ke depan. Untuk kali ini saya pribadi sudah tidak lagi berharap apapun dari siapapun. Mereka datang ya datang, mereka pergi ya sudahlah ya. Negara ini bukan milik saya seorang, Aceh pun bukan tanah saya sendiri. Jadi saya rasa apapun itu udah terserah aja. Dan ditambah lagi dengan pernyataan Pak Mahfud MD di Banda Aceh kemarin ketika ada seorang wanita Aceh bertanya kepada beliau. Kemudian terkait salah satu statement Bapak, karena sekarang kita sangat sangat hangat dengan isu Rohingya, Pak. Rohingya. Iya. Waktu itu Bapak sempat berstatement bahwa Aceh, mohon maaf mungkin ada salah Pak, seingat saya Aceh tidak tahu berterima kasih karena saat tsunami dibantu oleh seluruh dunia. Tapi apa kabarnya ketika kami sekarang, tanah Nangro Aceh yang diperjuangkan dengan konflik Aceh? Oke, cukup. Selesai, Pak. Dua saja Iya Pak, pertanyaannya. saya jelaskan lebih lanjut Pak. Kenapa kemarahan ini ada oleh rakyat Aceh? Karena takut terjadi seperti yang terjadi di Israel. Tuan rumah diusir oleh pendatang. Itu salah satu tekanan. Bagus. Ya. Tabrak. Karena itu Pak, orang Aceh juga memikirkan tentang bagaimana tidak dibantu karena kedatangan ini sejak 2015. Ya. 2017. Oke, cukup. Ya. Sudah paham. Ayo, pertama saya tidak pernah mengatakan rakyat Aceh tidak tahu berterima kasih. Tidak ada itu, tidak ada. Saya katakan ketika Aceh dilanda tsunami, seluruh dunia ikut membantu ke kita. Kenapa sekarang ada orang ngungsi, tidak kita bantu sebentar? Cuma saya bilang gitu, tidak ada kata tidak tahu berterima kasih. Itu hoax luar biasa. Yang kedua, kasus Rohingya ini dulu tahun 2015 masyarakat Aceh dan seluruh umat Islam Indonesia minta agar Rohingya ditolong karena dianggap ini isu pengusiran agama. Sehingga dulu ditampung di sini dulu karena sini dulu yang setuju. Gitu. Tetapi ini ternyata setiap bulan, setiap tahun berkembang masuk menjadi tempat perdagangan orang. Maka kita sudah menolak ke dunia internasional. Tapi yang sudah terlanjur masuk kan tidak boleh dibuang. Kita negara yang punya rasa kemanusiaan. Ya. Oleh sebab itu, saudara juga harus tahu, mereka yang Rohingya di sini itu hanya sementara untuk segera dipulangkan ke daerah lain yang menandatangani tentang pengungsi. Ya. Dan saudara, yang di sini nih bukan makan hak saudara. Itu dibiayai oleh PBB. Orang Rohingya yang di situ tuh dibiayai oleh PBB, bukan oleh pemerintah Indonesia, bukan oleh APBN dan bukan oleh APBD. Ya, jadi kita ini hanya menampung. Sekarang kita lagi lobby-lobby untuk segera mencari tempat. Karena begini, saudara, ada hukum internasional di mana tahun 51 PBB itu membentuk konvensi tentang perlindungan pengungsi. Nah, Indonesia itu tidak ikut menandatangani, sehingga sebenarnya Indonesia bisa saja ngusir. Karena Indonesia tidak ikut menandatangani konvensi itu, tapi Indonesia punya politik kemanusiaan. Bagaimana orang sudah sampai di sini, mau dibuang di laut tidak boleh. Tetapi kita lokalisir dulu masalahnya, ini tepatnya, kemudian nanti kita kembalikan. Baik, kesimpulannya yang bisa saya lihat dari apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud MD adalah mengenai kemanusiaan. Maka siapapun yang terlihat terapung-apung di laut, siapapun itu ya, tidak mesti orang Rohingya saja, maka dengan kemanusiaan kita harus tolong. Setelah kita tolong, maka tidak semudah itu kita pulangkan. Lalu ditambah lagi katanya apa, nggak usah khawatir bahwasanya orang-orang Rohingya yang sudah ada di Indonesia sekarang mereka tidak akan lama, mereka di sini hanya sementara. Tetapi kita ingat ya, yang di Sidoarjo mereka sudah dapat apartemen, dapat uang saku, terlebih lagi mereka sudah 5 tahun dan tidak pindah-pindah.
Dan berita yang tidak mengenakan ini akan saya tutup dengan satu berita yang mungkin akan menjadi sebuah titik harapan untuk kita. Siapa lagi kalau bukan Ibu Retno Marsudi yang terus-terusan gencar ingin mengembalikan para pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik komitmen para Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, untuk menjadikan konsensus 5 poin atau VVPC sebagai acuan utama dalam membantu menyelesaikan krisis di Myanmar. Sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah Myanmar, Retno pun menyoroti isu etnis Rohingya yang harus terus dibahas oleh seluruh negara anggota ASEAN. ASEAN harus bekerja keras untuk mempersiapkan kondisi kondusif sehingga kaum Rohingya itu dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat. Seperti pertemuan-pertemuan ASEAN sebelumnya, dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang dituan rumahi oleh Laos kali ini, ASEAN tetap tidak mengundang perwakilan politis dari Myanmar. Myanmar kemudian memutuskan untuk mengirim wakil pada tingkat non-politis, yaitu Permanen Sekretari dari Kementerian Luar Negeri Myanmar. Isu Myanmar terus menjadi perhatian di internal ASEAN maupun di internasional. Namun yang saya tangkap dari berita ini adalah para pengungsi imigran gelap Rohingya diminta secara sukarela kembali ke Myanmar. Kalau semua ini benar terjadi, ini adalah sesuatu yang sangat tidak diharapkan oleh para orang Rohingya. Karena mereka sendiri lari dari Myanmar ke Bangladesh. Di Bangladesh mereka sudah mendapatkan tempat, sudah hidup dengan layak, dan kita bisa melihat sendiri kehidupan mereka yang normal, bisa sekolah, bahkan kuliah, main bola, ibadah, dan segala macam. Namun mereka lebih memilih lari dari Bangladesh menjadi korban TPPO dan datang ke Indonesia. Akibatnya, ketika mereka sudah sangat ramai di Indonesia dan terjadi penolakan di sana-sini, maka Menteri Luar Negeri kita yang sangat terhormat Ibu Marsudi tidak ingin negara ini kacau, dan beliau terus-terusan menyuarakan ini semua agar pengungsi imigran gelap Rohingya tidak ada lagi di Indonesia. Maka bisa dibayangkan bagaimana orang-orang Rohingya itu ternyata mereka akan diantar kembali bukan ke Bangladesh tetapi ke Myanmar. Myanmar adalah tempat di mana mereka digenosida. Ya, walaupun sekarang dunia meminta Myanmar untuk tidak melakukan itu, namun siapa yang bisa menjamin? Maka dari itu saya akan bersuara untuk semua orang Rohingya yang ada di akun saya, dan saya tahu mereka sering menginbox saya. Ini adalah akibat dari kalian datang terlalu ramai, membludak lari dari Bangladesh dengan jumlah yang tidak terkontrol dan datang terus-terusan sehingga menimbulkan efek penolakan dari masyarakat Indonesia, dan akibatnya kalian akan dikembalikan ke Myanmar. Jadi pesan yang bisa kita ambil apa? Kalau kalian sudah hidup nyaman di Bangladesh, kenapa harus lari ke negara orang? Kenapa harus melakukan sebegitu banyak kerusuhan sehingga menimbulkan konflik di antara orang Indonesia itu sendiri? Saat ini orang-orang Indonesia ada yang pro dan kontra, sehingga kami pun saling bermusuhan disebabkan oleh Rohingya yang datang ke negara kami. Maka dari itu ini adalah sebab akibat dari kalian sendiri. Kita nggak tahu apa yang akan diputuskan oleh dunia, oleh ASEAN kepada kalian. Maka untuk orang-orang Rohingya, saya rasa yang paling baik adalah tetap bersyukur. Kalian hidup nyaman di Bangladesh, tinggallah di sana dengan damai, dengan baik, karena orang Bangladesh dan orang Rohingya itu memiliki bahasa yang sama. Ya, sama-sama bahasa Bangla, kemudian juga agama dan sebagainya, juga budaya, makanan itu mirip. Maka apapun hasil dari konferensi Ibu Retno nanti, itu adalah sebab akibat dari orang Rohingya itu sendiri. Kalau seandainya keputusannya semua pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia akan dibawa kembali ke Myanmar karena dunia telah meminta Myanmar untuk menerima kembali orang Rohingya, itu akan menjadi your final destination. Salam menit nanggro.